E-faktur terus berbenah, terus melakukan update www.efaktur.pajak.go.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Ida Laila. Kawan pajak ini tengah menyaksikan dan mendengarkan podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten. Tempat kawan pajak curhat, dialog dan sharing mengenai informasi-informasi kekinian tentang perpajakan serta isu-isu perpajakan terkini bersama para pakar dan para tokoh serta stakeholders Kanwil DJP Banten. Nah, kawan pajak semua, administrasi perpajakan itu sangatlah penting untuk kawan pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Saat ini, seluruh sistem di Direktorat Jenderal Pajak sudah menggunakan digital system yang memungkinkan kawan pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan yang menjadi lebih mudah. Kita akan berbincang dengan penyuluh pajak ahli pertama dari KPP Pratama Tangerang Barat mengenai e-faktur ini bersama Mas Yani Ashari. Iya. Apa kabar Mas Yani? Alhamdulillah sehat, Bida. Alhamdulillah ya, walaupun pandemi kita sudah semakin semangat nih kawan pajak semua juga untuk melakukan kegiatan ekonomi, kemudian juga melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya menjadi lebih baik ya, walaupun kondisi tetap dalam kondisi pandemi, tapi kita harus tetap semangat. Betul. Nah, Mas Yani, katanya tadi saya sudah sampaikan ke kawan pajak semua bahwa kita punya namanya update e-faktur nih. Boleh dong cerita sedikit aja, ini ada update apaan sih terkait e-faktur ini? Oke, terima kasih Buda dan juga kawan pajak sekalian. Jadi e-faktur ini juga mengikuti perkembangan proses bisnis wajib pajak gitu ya. E-faktur terus berbenah, terus melakukan update. Sebagai contoh adalah tahun 2020, Agustus 2020 ya, ada update e-faktur dari versi 2.2 ke versi 3.0 ya. Pastinya kawan pajak sudah paham ya, sudah melakukan itu. Jadi kalau yang dulu 2.2 ke 3.0, kawan pajak ada satu menu ya, namanya pre-populated pajak masukan. Begitu juga dengan yang 3.1 ini beda. 3.1 ini nanti sebenarnya dimulai juga dari 31 Desember 2021 beda. Wah, ini masih baru banget. Baru ya? banget. Okay. Akan tetapi ini tidak untuk semua PKP beda. Itu menariknya. Berarti ini kita bicara tentang aplikasi e-faktur 3.1 3.1, ya. betul. Oke, kalau 3.0 itu untuk semua wajib pajak. Semua PKP. Sudah update dari 2.2 ke 3.0. Betul. Tapi sekarang per Desember ada 3.1. Betul. Untuk siapa ini, Mas? Oke. Kawan pajak sekalian, sekaligus kita menyampaikan bahwa terkait dengan dasar hukum dulu beda ya. Ada dua dasar hukum. Yang pertama adalah pengumuman Direktur P2 Humas nomor Bank 3 /PJ.09/2022. Di situ intinya menyebutkan bahwa bagi PKP yang melakukan penyerahan ke kawasan berikat ya, ke kawasan berikat, maka dia harus melakukan update 3.1. Untuk apa? Untuk mengintegrasikan data SPPB, surat pemberitahuan pemasukan barang atau dokumen BC.40 antara DJPJ, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dengan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Itu dimulai dari 31 Desember 2021. Kemudian yang kedua adalah, yang pertama adalah implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 65 tahun 2021 tentang kawasan berikat. Nah, kemudian yang kedua adalah pengumuman Direktur P2 Humas nomor Peng 4 /PJ.09/2022. Intinya adalah integrasi untuk data PPBJ. PPBJ itu apa? Yaitu pemberitahuan perolehan atau pengeluaran BKP atau JKP ke kawasan perdagangan bebas atau free trade zone, dan juga pelabuhan bebas atau kita sebut saja kawasan bebas gitu aja. Nah, seperti itu. Jadi PKP yang melakukan penyerahan ke kawasan bebas juga harus integrasi dengan harus melakukan update 3.1 untuk integrasi data PPBJ dari sistemnya Bea Cukai, yaitu CISA ya, kita sebut CISA, yaitu Custom Exercise Information System and Automation, dengan e-faktur di DJP. Dua-duanya tadi itu untuk agar PKP dapat memanfaatkan fasilitas PPN tidak dipungut atau faktur pajak kode 07 beda. Begitu beda. Kawan pajak tuh ada dua jenis, SPPB ke kawasan berikat dan PPBJ
Kawasan bebas. Kawasan bebas. Iya. Nah, kawan pajak nih mesti tahu nih apa yang sudah disampaikan oleh Mas Yani tadi, bahwa untuk 2 jenis itu kawan pajak akan mendapatkan apa tuh tadi? Fasilitas. PPN tidak dipungut. Oke, PPN tidak dipungut. Nah, untuk itu apa nih yang harus dilakukan oleh kawan pajak? Yang harus dilakukan oleh kawan pajak adalah update faktur, beda. Bisa dilakukan sendiri atau gimana? Bisa. Kawan pajak juga bisa melakukan update sendiri. Kawan pajak bisa akses nih beda Innova ya. Kalau kita bisa bilangnya Innova ini lebih apa familiar. Padahal aslinya kan www atau www.efaktur.pajak.go.id. Nanti di bagian bawah ada namanya PET e-faktur 3.1 atau installer sebenarnya itu ya, yang penting 3.1 itu ya. Sesuaikan dengan speknya komputer. Apakah Windows 64 bit? Di situ ada pilihannya ada beda. Jadi seperti itu. Bisa mandiri bisa. Ini juga sekaligus pesan untuk kawan pajak. Jadi sebenarnya update 3.1 itu dikhususkan bagi kawan pajak yang melakukan penyerahan ke kawasan berikat atau TPB, tempat penimbunan berikat, maupun ke kawasan bebas. Tapi kalau yang tidak, nggak usah. Nanti soalnya jadi tidak berguna ini ya. Kadang juga malah jadi error. Itu kami temui sedang error. Jadi sementara nggak usah karena itu hanya dikhususkan untuk 2 PKP tadi. Berarti yang tidak melakukan penyerahan ke kawasan berikat atau ke kawasan bebas cukup yang 3.0 saja. 3.0 sudah cukup. Itu bisa digunakan. Oke. Gitu. Nah, kawan pajak nih, misalnya sudah berusaha untuk mengupdate, ternyata kok nggak bisa ya, kok pas masukin data kok error ya. Terus kawan pajak boleh nggak sih misalnya datang ke kantor pajak itu minta dibantu nih, misalnya oleh teman-teman di kantor pajak? Betul, beda. Jadi kawan pajak ini boleh datang ke KPP terdaftar boleh, KPP terdekat juga boleh bebas ya. Terdekat juga boleh. Bahkan ada KP2KP ya. KP2KP kalau dekat dengan KP2KP itu boleh. Kami ada petugas helpdesk di semua KPP untuk melakukan updating 3.1. Cuman kan beberapa KPP mungkin sebagian besar KPP ketika harus masuk ke berkunjung langsung ke KPP harus mengambil antrian online beda di kunjung pajak. Nah, itu pastikan dulu. Lupa ya, itu ya harus isi dulu kunjung pajak sebelum datang atau hadir ke kantor pelayanan pajak ya. Saya yakin kawan pajak semua yang sudah install sudah update ke 3.1 itu mengalami kendala beda. Biasanya apa aja nih kendalanya? Kendala yang kami temui ada 4 biasanya. Ada 4 ya. Yang pertama adalah kendala input. Atau key in ya, input dengan manual gitu. Ketika kawan pajak menginput faktur pajak, kemudian pas pada saat upload, dia akan muncul data tidak sesuai dengan SPPB. Kalau itu ke kawasan berikat, atau kalau kawasan bebas, PPBJ tidak sesuai atau tidak ditemukan. Ini terjadi apa kawan pajak? Coba dicermati pada halaman pertama, input faktur. Ketika kawan pajak memilih PPN penyerahan DTP 07 kan, di bawahnya ada kolom keterangan tambahan beda. Kolom keterangan tambahan itu paling penting. Malah itu justru paling penting. Sering terjadi kawan pajak itu penyerahan ke kawasan berikat. Ternyata milihnya adalah kawasan bebas. Salah pilih nih ya. Kemudian dokumen pendukungnya diinput sudah benar SPPB. Ketika diupload dia akan ada notifikasi yang menyebutkan bahwa dokumen PPBJ tidak ditemukan. Kenapa kok PPBJ? Harusnya kan SPPB. Karena salah memilih harusnya bukan kawasan PPK tapi TPB beda, tempat penimbunan berikat. Demikian juga sebaliknya, kawan-kawan melakukan penyerahan ke kawasan bebas, tapi milihnya TPB. Nanti akan muncul SPPB tidak ditemukan. Berarti harus hati-hati nih, betul-betul checklistnya itu harus benar. Gitu ya. Itu sebenarnya sederhana tapi penting karena nanti pasti akan reject. Yang kendala kedua adalah SPPB tidak ditemukan. Jika tidak ditemukan, silakan menghubungi kepada pembeli di kawasan berikat. Pembeli kan menginput pada aplikasi Jesa. Pastikan dia sudah menginput dengan benar, baik tanggal segala macamnya, termasuk jenis penyerahan beda. Nah, jenis penyerahan itu sangat menentukan. Karena jenis penyerahan sesuai dengan PMK 65 2021 ada 5. Di sana. Saya itu penyerahan BKP, ya kawan-kawan baca ya. Kemudian penyerahan JKP, non penyerahan, retur sama lainnya. Yang sering terjadi adalah harusnya penyerahan BKP. Penyerahan BKP kan mendapatkan fasilitas 07 ya. Ternyata di situ dokumennya yang diinput oleh BKP yang ke bea cukai itu lainnya. Sehingga dia pasti reject. Keterangannya adalah transaksi tidak sesuai. Nah, dalam hal seperti ini solusinya adalah silakan menghubungi BKP membeli untuk diupdate dan kemudian melakukan konfirmasi ke kantor bea cukai terdaftar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seringnya adalah akan muncul SPPB sudah digunakan. Ini terjadi manakala kawan pajak sudah menginput satu faktur, kemudian ternyata salah. Ada SPPB-nya udah benar,
ternyata ada kesalahan dengan faktur, mau penggantian lah gitu ya. Mau penggantian atau pembatalan, kemudian input lagi. Kalau penggantian kan terkait dengan penggantian redaksional atau detail transaksi gitu beda. Ternyata tidak bisa. SPPB sudah digunakan. Kenapa SPPB tidak bisa digunakan 2 kali? 2 kali. Betul. Nah, itu solusinya kayak apa tuh? Solusinya adalah ketika kawan pajak melakukan pembatalan faktur, silakan mengajukan perubahan penggunaan kembali SPPB ke KPP terdaftar. Jadi suratnya tidak ada format bakunya, beda. Oh, jadi mereka bikin aja sendiri surat gitu resmi, dilengkapi dengan kronologisnya, dilampiri dengan SPPB-nya, scan ya atau fotokopi, kemudian sama faktur yang dibatalkan atau dokumen lain pendukung. Nanti KPP akan melakukan yang namanya lasis ya. Nanti aduan online ke kantor pusat. Nanti akan ditanggapi oleh kawan-kawan dari kantor pusat, kemudian bisa dipakai kembali. Itu yang ketiga. Jadi itu harus di sistemnya harus diperbaiki dulu. Benar. Diperbolehkan untuk digunakan kembali Betul. SPPB-nya. Dan yang terakhir adalah yang sering adalah ke kawasan bebas juga sama PPJB tidak temukan. Padahal PKP penjual sudah mendapatkan dokumen PPJB dari PKP pembeli. Kok nggak ditemukan? Dokumennya ada loh, gitu ya. Ternyata? Itu yang terjadi adalah silakan cek kembali ke PKP pembeli. Apakah PKP pembelinya tadi sudah menginput di INSW? Kalau belum input tidak akan ada, tidak ditemukan. Iya. Bahkan juga kadang-kadang ada juga yang mungkin pre-populated-nya ada salah tanggal. Itu nanti silakan konfirmasi ke laman. Ada error lah di situ, pasti ada sesuatu. Kalau gitu. dia udah cocok antara pre-populated yang di web faktur, kemudian baik itu 40 ya, titik 40 SPPB biasanya begitu, itu cocok, itu sudah bisa. Ada banyak kendala yang sering muncul seperti itu ya, 3 hal tadi itu ya. Nah, kalau kawan pajak nih kebingungan gitu, ini apa? Boleh lah ya tetap ya konsultasi, misalnya entah itu pakai apa aja nih, kawan pajak bisa berkonsultasi ke kantor pajak. Apakah harus langsung datang atau mereka juga bisa via telepon atau bagaimana nih? Iya. Bagi kawan pajak yang kesulitan juga update atau kesulitan update, jadi pertama adalah silakan menghubungi atau berkunjung ke KPP terdekat saja Bu Lida. Kami nggak ngomong harus terdaftar ya, karena ini pelayanan ya. Jadi terdekat atau terdaftar juga boleh. Yang kedua adalah jangan lupa ketika berkunjung KPP ambil antrian online dulu gitu ya. Khusus di kami di KPP Tangerang Barat, kami juga menyediakan seperti pesan teman-teman KPP lain ya. Kami juga menyediakan layanan helpdesk online Bu Ida. Berarti online bisa langsung menghubungi via apa nih? HBD online. Jadi via chat ya, chat WA. Jadi di sana nomor kami adalah khusus Tangbar, itu 0813 8-nya 5 kali 402. Kami dari tim penyuluh KPP Tangerang Barat siap sedia Bu Ida. Bukan hanya e-faktur ya, segalanya. Jadi terkait dengan ketentuan perpajakan, terkait dengan permohonan, termasuk juga aplikasi tentunya yang paling banyak. Yang paling ramai adalah aplikasi ya? Iya, paling ramai. Dan terutama salah satunya adalah e-faktur 3.1 ini. Iya, e-faktur 3. Itu beda. Kawan pajak tuh jangan khawatir. Walaupun ada update aplikasi terbaru dan sebagainya, kawan pajak memang harus mengikuti terus ya. Karena itu kan sangat penting buat melaksanakan hak dan kewajiban kawan pajak. Tapi jangan bingung, jangan khawatir. Kok ada kendala nih, ada masalah nih. Nah, kawan pajak masih boleh untuk chatting via nomor tadi ya, WA chat itu, atau juga bisa langsung datang, tapi harus mengisi dulu di aplikasi Kunjung Pajak seperti itu. Nah, pesan lainnya nih buat kawan pajak yang juga sudah menjadi pengusaha kena pajak dan dia melakukan penyerahan ke kawasan berikat atau kawasan bebas, apa lagi nih Mas Yani? Salah satu tujuan e-faktur 3.1 itu adalah validasi data. Validasi data. Jadi benar-benar data yang ada di data Bea Cukai, baik itu SPPB maupun PPBJ, itu terintegrasi dengan aplikasi e-faktur sehingga transaksinya benar, kemudian nomornya benar. Ini sekaligus adalah sinergi dari Direktorat Jenderal Bea Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam rangka pelayanan kepada PKP, pelayanan kepada PKP yang melakukan penyerahan di 2 kawasan tadi terkait dengan transaksi yang dilakukan di 2 kawasan tadi. Berarti ini sudah ada joint program antara Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengintegrasikan semuanya ini sesuai gitu barang yang masuk ke kawasan berikat dan kawasan bebas tadi itu memang. Dan satu Bu Ida, saya menyela gitu Bu Ida ya. Saya menyela satu di dalam PMK 65 ya, PMK 65 2021 disebutkan bahwa kalau yang bedanya dengan 131 ya, PKP yang melakukan pencacahan atau stok opnam. Sama di PMK 131 ada terhadap barang-barang yang mendapatkan fasilitas
PPN tidak dipungut. Kalau yang lama itu disampaikan ke kantor pabean. Oke. Atau KPBC ya. Yang di PMK 65 itu harus juga disampaikan ke KPP tempat SPT masa PPN dilaporkan. Maksimal 1 tahun sekali, Wida. Nah ini tambah lagi nih. Kewajiban nih. ya. Iya, kewajiban ini penting sekali kawan pajak harus tahu. Jadi memang harus, kalau dulu cuma ke Bea Cukai aja, sekarang harus ke DJP juga Benar Wida. Nah, baik kawan pajak semua, demikian bincang santai kita mengenai e-faktur 3.1 untuk kawan pajak yang sudah menjadi PKP dan melaksanakan penyerahan ke kawasan berikat atau ke kawasan bebas. Nah, jadi kita sudah tahu nih administrasi perpajakan ternyata semakin berkembang, semakin terintegrasi dengan direktorat-direktorat lainnya, salah satunya dengan Direktorat Bea dan Cukai, sehingga kawan pajak semua tidak perlu lagi khawatir administrasi ini akan membingungkan seperti dulu, misalnya ada pengalaman-pengalaman kok di sini bisa, di sini nggak bisa, itu ada permasalahan yang muncul. Nah sekarang permasalahannya mungkin terkait dengan aplikasinya itu sendiri, dan kawan pajak tidak perlu khawatir karena bisa langsung berkonsultasi dengan para penyuluh di kantor-kantor pelayanan pajak, baik itu secara langsung maupun online ya. Benar. Mas Yani ya. Baik, terima kasih Mas Yani atas sharing informasinya, pengetahuannya luar biasa sekali. Ini sangat berguna buat kawan pajak semua. Mudah-mudahan kawan pajak akan semakin terbuka nih pengetahuannya terkait e-faktur 3.1. Dan untuk informasi-informasi perpajakan lainnya kita akan terus update di katalog gue Kanwil DJP Banten. Jangan lupa ikuti juga media sosialnya Kanwil DJP Banten, baik itu YouTube, Spotify, Facebook, Instagram maupun Twitternya Kanwil DJP Banten di @pajakbanten. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.